Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Puji syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita dapat kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan firman Tuhan. Bersama dengan saya Saudara Richard dan juga Saudara Bambang. Halo Saudara Bambang. Halo Saudara Richard, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Hari ini kita akan menikmati porsi ayat bacaan di dalam Markus pasal 13. Secara khusus, perikop ini membicarakan mengenai sebuah topik, yaitu membuka pintu Injil. Amin. Topik ini didasari dari sebuah ayat di dalam Markus pasal 13, ayat yang ke-10. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Di dalam renungan ini ada sebuah kisah cerita. Saya bacakan terlebih dahulu. Dulu di London, ada seorang bertemu dengan seorang penginjil. Orang itu bertanya kepadanya, "Bukankah Tuhan pernah memberitakan Injil di Paris? Tahukah Tuhan, aku sekarang sudah percaya Tuhan Yesus?" Penginjil itu berkata kepadanya, "Baik sekali jika Anda sudah percaya." Kemudian orang itu melanjutkan, "Pada hari itu, hanya satu perkataan yang menyebabkan aku percaya Tuhan Yesus." "Perkataan apa?" tanya penginjil itu. Jawabnya, "Perkataan yang Tuhan katakan bahwa palang pintu surga ada di luar. Sungguh benar." Jadi di dalam kisah ini, ya dikatakan bahwa ada palang pintu surga ada di luar. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan palang pintu surga ada di luar? Ya, ini adalah satu kisah yang inspiratif ya, sangat baik untuk kita telaah bersama-sama, kita renungkan bersama-sama. Di sini dikatakan palang pintu surga ada di luar. Berarti pintu surga itu tidak terkunci dari dalam. Ya. Jadi surga itu istilahnya ya, pintu surga ini di kisah ini ya, itu terbuka untuk siapa saja ya, karena kuncinya, palangnya itu ada di luar ya. Kalau satu rumah terkunci ya kan, satu pagar, orang dari luar tidak bisa masuk. Tapi mungkin seperti swalayan ya, yang pintunya tidak terkunci, siapapun bisa masuk. Bahkan ini kuncinya kita pegang ya. Nah, di sini palang pintunya ada di luar. Jadi untuk menerima Injil, untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, untuk masuk di dalam kerajaan surga, untuk berbagian di dalam berkat Tuhan, itu tergantung pada kita. Kita percaya, menerima, ya kita bisa masuk. Tapi kalau kita tidak percaya, ya jangan masuk kan gitu. Dan akhirnya kalau kita tidak percaya, ya kita tidak bisa berbagian di dalam keselamatan. Ya, puji Tuhan, ini tergantung pada kita. Ya, di sini saya juga mendorong sahabat, saudara-saudari pendengar podcast Emana, ya, yang belum percaya Tuhan, yang belum yakin terhadap Tuhan Yesus, ya, itu tergantung pada Anda. Anda tidak percaya, ya sudah, semua berkat, semua yang Tuhan sudah rampungkan, keselamatan yang Tuhan janjikan, tidak akan bisa menjadi bagian kita. Karena semuanya itu ada di balik pintu. Dan sekarang palangnya, kuncinya, itu ada di depan kita. Kita tinggal ceklik, buka, masuk. Gitu. Kita tinggal percaya Tuhan, menerima Dia, dibaptis, dan kita bisa berbagian di dalam keselamatan. Ya, demikian Saudara Richard, seperti kisah yang tadi dibahas ya. Amin.
Amin. Ya. Puji Tuhan ya, bahwa percaya Tuhan itu tergantung pada kita, bukan tergantung kepada Allah. Jadi Ya, mau masuk atau tidak ke dalamnya itu adalah persoalan dalam diri manusia. Jadi ya bukan tergantung kepada Allah. Itulah yang dimaksud ya, dengan palang pintu surga ada di luar. Kemudian di dalam Markus pasal 13 ayat 10 itu dikatakan Injil harus diberitakan dahulu. Bagaimana penerapannya hari ini? baik. Kita melihat ada dua sisi ya, Saudara Richard. Yang pertama tadi membahas tentang kisah orang yang percaya Tuhan, menerima Tuhan. Tuhan senang membuka pintu, siapapun mau masuk silahkan. Ya, Tuhan tidak kasih syarat yang sulit ya, yang mustahil, tidak. Hanya perlu percaya Dia, menerima Dia. Tuhan akan mengerjakan karya penebusannya itu, karya keselamatannya itu di atas kita. Nah, yang kedua, setelah kita percaya Tuhan, Markus 13 ini kan Tuhan Yesus berbicara kepada murid-murid. Murid-murid otomatis adalah pengikut Yesus, pengikut Kristus. Berarti bisa kita samakan hari ini adalah orang-orang Kristen. Orang-orang yang mengikut Kristus. Pasti mereka sudah percaya Tuhan. Selanjutnya apa perintah Tuhan? Di Markus 13 ini adalah satu rangkaian tentang perkataan Tuhan untuk mempersiapkan murid-murid menghadapi kematian juru selamat ini. Tuhan Yesus akan mati di atas kayu salib untuk merampungkan karya keselamatan itu. Murid-murid harus dipersiapkan untuk hal ini. Tidak bisa dadakan yang tiba-tiba Tuhan Yesus ditangkap, disalib. Wah, murid-murid bisa kacau, murid-murid bisa panik ya. Nah, Tuhan Yesus di pasal 13 ini menjelaskan, memberitahu. Yang pertama ya, di ayat 1 sampai 2 itu tentang penghancuran bait yang akan terjadi. Ya, ini digenapi pada tahun 70 sebelum Masehi. Ya, kemudian yang kedua adalah mengenai penderitaan sakit waktu bersalin yang akan terjadi sesudah kenaikannya dan berlanjut sampai kesusahan besar. Nah, ini ada di ayat 3 sampai 8. Ya. Kemudian bagian yang ketiga adalah yang sedang kita bahas saat ini di ayat 10 ya. Ini ada di ayat 9 sampai 13 ya. Diawali dengan satu firman, tetapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan pada gubernur dan para raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Kemudian 10, tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Nah, ini sampai ayat 13 membahas tentang pemberitaan Injil dan penganiayaan pada zaman gereja. Ya, sesudah kebangkitan Tuhan, ya, tadi poin kedua adalah penderitaan sakit bersalin dan di poin yang ketiga ini adalah terus pemberitaan Injil. Nah, ini juga adalah satu hubungan ya, bagaimana penderitaan sakit waktu bersalin ini adalah untuk menghasilkan ya buah-buah. Karena itu butuh pemberitaan Injil. Nah, ini di ayat 9 sampai 13. Kemudian yang keempat mengenai kesusahan besar dan kedatangan kembali Tuhan dalam 3,5 tahun yang terakhir. Ya, di ayat 14 sampai 27 dan terakhir mengenai berjaga-jaga, berdoa, menantikan kedatangan Tuhan kali kedua. Itu di ayat 28 sampai 37. Jadi pasal 13 ini sangat baik untuk mendorong kita, menjaga kita. Sebagai orang Kristen kita harus bagaimana? Puji Tuhan, untuk Markus 13 Tuhan memberitahu kita ya apa yang akan terjadi. Ya. Nah, di sini saudara-saudari, maaf ya, tadi penghancuran bait terjadi pada tahun 70 Masehi itu 70 Masehi ya, setelah ya. Jadi setelah Tuhan Yesus dibangkitkan ya 70 tahun kemudian. Ini berbicara apa yang terjadi di depan. Nah, murid-murid dipersiapkan untuk hal itu. Ya, jadi pemberitaan Injil ini adalah persiapan untuk
kedatangan Tuhan kali kedua. Karena itu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, walaupun kondisinya sulit, tapi Tuhan memberitakan hal ini. Kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, pemberitaan Injil ini bukan pemberitaan Injil biasa karena Tuhan memberi kuasa. Nah, ini digenapi di Pentakosta ya, di Kisah Para Rasul ini. Kemudian murid-murid bisa memberitakan Injil. Memang murid-murid menghadapi penganiayaan seperti yang dikatakan oleh Tuhan di Markus 13 ini. Nah, ini yang kita bisa terapkan hari ini, Saudara Richard. Hari ini kita juga perlu memberitakan Injil. Ya, tadi dikatakan saksiku di Yerusalem. Yerusalem itu adalah lingkaran paling kecil. Kita harus menjadi kesaksian di keluarga kita. Kemudian meluas ke Yudea, ke Samaria, ya, lingkaran yang paling luas. Lingkaran yang paling luar, ya, lingkaran yang semakin meluas. Ya, mungkin teman kita, ya, tetangga kita, sahabat, ya, mungkin kita punya kerabat dekat, kerabat jauh, ya, itu juga harus menerima Injil. Ya. Kita tidak perlu takut, tidak perlu ragu memberitakan Injil karena apa tadi? Tergantung tiap-tiap orang. Ya, kita hanya perlu beritakan saja. Ya, kita juga perlu doakan, ya. Beritakanlah Injil, ya. Pasti selangkah demi selangkah Injil itu akan menyebar, ya. Dan puji Tuhan, semoga kisah tadi ya, penginjil yang ada di London tadi, mungkin tidak saat itu dia terima Tuhan ya, yang mendengarkan. Tapi sejangka waktu ternyata akhirnya dia membuka pintu itu. Iya ya, saya harus percaya Tuhan ya. Iya ya, saya harus menerima Injil. Akhirnya mereka membuka pintu. Tetapi siapa yang memberitakan pintu Injil ini? Siapa yang memberitakan tentang kabar sukacita ini? Kita, pengikut-pengikut Kristus, ya, murid-murid Yesus ini harus memberitakan Injil. Puji Tuhan, Saudara Richard. Amin. Amin. Puji Tuhan ya, bahwa hari ini sebagai murid-murid Tuhan kita perlu memberitakan Injil, ya, supaya Injil dapat diberitakan kepada semua bangsa ya, Semua bangsa bisa mendapatkan keselamatan. Ya, Jadi jika kita menyelamatkan satu orang, ya kita juga mendapatkan keluarga itu. Ya, keluarga itu bisa mendapatkan lagi kenalan mereka. Jadi dengan demikian Injil selangkah demi selangkah akan dapat diberitakan. Puji Tuhan ya atas Puji Tuhan. Beritaan Injil ini. Baik, sebagai penutup dan kesimpulan, Saudara Bambang dapat memimpin kita di dalam doa. Amin. Mari saudara-saudari pendengar podcast Emana terkasih, kita merespon firman Tuhan ini dengan satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk Injil, kabar sukacita yang menyelamatkan, yang membawa kami menjadi pengikut-pengikut-Mu. Tuhan, biarlah melalui kami Injil dapat disebarluaskan. Tuhan, terus bawa kami memiliki kuasa, memiliki kekuatan ya, yang dari Engkau untuk terus memberitakan Injil. Tuhan, biarlah Injil ini diberitakan dalam keluarga kami, semakin meluas ke sahabat, tetangga, orang-orang di sekitar kami. Oh Tuhan Yesus, kami mau terus menjadi murid-murid-Mu. Kami mau memberitakan kabar sukacita ini. Tuhan, kiranya Kau juga terus berbicara seperti di Markus 13, memberitahu kami apa yang akan terjadi di depan, sehingga kami boleh memiliki hati yang berjaga-jaga, berdoa, bahkan menantikan kedatangan-Mu kali kedua dengan terus memberitakan kabar sukacita ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Bambang atas sharingnya hari ini. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.